Eruditians, welcome to Eruditia's YouTube channel. Hey ho Eruditians, welcome to Eruditia's Grammar Class Lesson 3. Hari ini kita akan melanjutkan materi Lesson 1 and Lesson 2 about noun and pronoun to verb, kata kerja, one of the parts of speech. Di lesson kali ini kita akan belajar tentang verb dan hal-hal menyangkut verb tersebut. Let's start with the concept of verb. Verbs are used to express a state or an action. State di sini berarti keadaan atau kondisi dari seseorang atau sesuatu. Action berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu. Di dalam kalimat, verb digunakan sebagai predikat. As in English sentence, in order to make a sentence, we should have at least one subject and one verb. Contoh dari action verb dalam kalimat. Clara is driving her car. Di sini, is driving atau sedang menyetir adalah verb action untuk menyatakan tindakan yang dilakukan oleh si Clara. Sedangkan dalam bentuk state, Clara looks happy today. Looks adalah kata kerja state yang merujuk kepada keadaan atau kondisi Clara pada saat itu yang mana dia looks happy. Oke, yang berikutnya mari kita lihat lebih lanjut lagi tentang action verb dan state verb. Action verbs show an action that a person or an object performs or express something done by someone or something. Jadi tetap utamanya action verb ini merujuk kepada kata kerja tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu. Contoh, watch. She always watches K-drama. Dalam hal ini, tindakan yang mau ditunjukkan adalah watch, menonton. Cook. My sister cooked lunch for us yesterday. Dalam kalimat ini, kata kerja yang mau dirujuk adalah tindakan cook, memasak, yang dilakukan oleh my sister. Yang berikutnya, state verb, atau yang sering disebut juga stative verb. Stative verbs refer to the state of things rather than what they do. Beda banget sama yang action verb, stative verb lebih merujuk kepada kondisi atau keadaan, state of something or someone. Oke, kita lihat beberapa contoh dari state verb. Be, dalam kalimat he is a carpenter. Nah, di sini stative verb is merujuk kepada kondisi atau keadaan si he yang adalah seorang carpenter, tukang kayu. Yang berikutnya smell. The food smells good. Dalam kalimat ini, kata kerja smell digunakan untuk merujuk pada kondisinya food yang beraroma sedap. Cost. The bag costs $30. Kata kerja cost merujuk kepada keadaan si tas, the bag, yang berharga $30. Belong. I belong to you. Kata kerja belong merujuk kepada si I yang adalah milik dari you. Okay? Right. Nah, yang berikutnya aku akan kasih penjelasan lebih lanjut lagi tentang state verb atau stative verb ini. Mungkin teman-teman masih kurang paham atau gimana. Right. Some English verbs selain yang action ada yang memiliki stative meanings. They describe states, ya, conditions or situations that exist from someone or something. When verbs have stative meanings, they are usually not used in continuous tense. Teman-teman tahu pasti sudah punya gambaran bahwa ada bentuk-bentuk tenses yang bentuknya adalah continuous, sedang berlangsung. Nah, ketika kata kerja itu memiliki makna stative verb, dia tidak bisa dibawa ke bentuk continuous. Mari kita lihat beberapa contoh dari stative verbs. Mental state. Sebelumnya aku sampaikan dulu bahwa kata-kata kerja yang akan aku sampaikan ini ada yang bertuliskan dengan tanda bintang di atasnya. Nah, yang ada tanda bintangnya itu berarti kata tersebut juga bisa sebagai action verb. Tetapi antara makna dari stative verb dan action verbnya itu berbeda. Oke? Right, mental state. Kita pronounce bareng-bareng ya. Know, realize, understand,
recognize, believe, feel, suppose, think, imagine, doubt, remember, forget, want, need, desire, mean. Oke, mereka adalah beberapa contoh dari stative verbs. Nggak cuma itu, masih ada lagi yang tergolong dalam emotional state, seperti love, like, appreciate, prefer, hate, dislike, fear, envy, mind, care, amaze. Masih ada lagi yang masuk dalam golongan possession, kepemilikan. Possess, have, own, belong. Sense perceptions seperti taste, smell, hear, feel, see. Dan beberapa kata kerja lain seperti seem, look, appear, sound, resemble, look like, cost, owe, weigh, equal, be, exist, matter, contain. Stative verb ini memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan action verb. Jadi alangkah lebih baiknya bahwa teman-teman yang sudah kita berikan contoh dari stative verbs ini benar-benar mengingat bahwa mereka masuk dalam kategori stative verbs. Dan seperti yang sudah aku sampaikan tadi bahwa stative verbs tidak bisa dibawa ke bentuk continuous. Contohnya, I am knowing you. Salah, tidak benar. Karena know adalah stative verb, maka kita hanya bisa menggunakannya dalam bentuk stative. I know you, bukan I am knowing you. Right. Nah, tadi sudah aku sampaikan juga bahwa ternyata ada beberapa kata kerja stative yang juga bisa sebagai action verb. Tapi sebenarnya mereka punya arti yang berbeda dalam bentuk stative dan berbeda pula ketika dibawa ke bentuk action. Contohnya kita lihat dari kata smell ya. Dalam bentuk stative, smell dalam contoh these flowers smell good. Kata smell di sini merujuk kepada kondisinya si flowers yang berbau wangi. Oke? Sedangkan ketika dibawa ke bentuk action, Clara is smelling the flowers. Dalam konteks ini, smell berarti membaui, oke? Atau mencium bau dari bunga. Punya bentuk dan arti yang berbeda, right? Yang berikutnya, think. Ketika dalam makna stative, I think Fan is a great man. I think di sini berarti menurut saya. Dan ketika dibawa ke bentuk action, I am thinking about this grammar. Artinya aku sedang memikirkan tentang bentuk grammar ini. Berbeda kan? Yang berikut, look. Dalam bentuk stative, Carla looks cold. I lent her my coat. Kata look dalam bentuk stative berarti terlihat. Jadi tampilannya si Carla ini terlihat kedinginan. Tetap merujuk kepada kondisi dari si Carla. Sedangkan ketika dibawa ke bentuk action, for example, Tina is looking out the window. Look dalam bentuk action verb berarti melihat, is looking out. Contoh lain, have. Kata kerja have. Dalam bentuk stative, dia merujuk kepada bentuk kepemilikan. I have a car. Aku memiliki sebuah mobil. Namun ketika dibawa ke bentuk action, I am having a good time. Artinya udah beda, bukan kepemilikan lagi, melainkan aku sedang bersenang-senang. They have different meanings, right? Contoh lain, see. Dalam bentuk stative, kata see berarti melihat. I see a butterfly. Do you see it too? Namun ketika dibawa ke bentuk action, I am seeing a doctor this afternoon. Artinya aku akan mengunjungi dokter sore ini. Artinya berbeda ketika dibentuk action dan ketika dibentuk stative. Right, now let's take a look at some of the forms of verbs. Ada yang bentuknya present participle atau yang sering kita kenal dengan verb ing, right? Contoh playing, watching, studying, sleeping, dan berbagai macam bentuk lainnya. Tetapi bentuk present participle atau verb ing ini akan menjadi predikat kalimat
jika ditambahkan dengan bentuk be. Tahu kan ya, be, am, is, are, was, were, dan lainnya. Atau juga bentuk past form, played, watched, studied, slept, dan lain-lain. Bentuk predikat kalimat yang past form ini hanya digunakan ketika dia dalam bentuk simple past. Yang berikutnya ada past participle yang kita kenal dengan verb 3. Nah, verb 3 ini contoh gone, eaten, watched, studied. Bentuk verb 3 ini akan menjadi predikat kalimat jika ditambahkan dengan bentuk be. Oke, ketika ditambahkan dengan bentuk be maka dia menjadi passive voice. Dan juga atau dia bisa ditambahkan dengan bentuk have, yang mana akan merujuk kepada bentuk perfect tenses. Right. Juga bentuk verb ini ada yang conjugated form atau penambahan s atau is di belakang kata kerja seperti plays, eats, studies, watches, dan lain sebagainya. Bentuk ini ditemukan hanya pada present simple ketika subjek dari kalimat itu adalah bentuk tunggal. Maka ada penambahan s atau is di akhir kata kerja. Nah, di dalam bentuk kata kerja ketika dibawa ke simple past form ya, ada dua bentuk sebenarnya yang muncul. Ada regular verb dan irregular verb. Dia muncul di bentuk past form yang sering kita dengar dengan verb 2 atau juga dibawa ke bentuk ketiga or verb 3. Nah, dia punya beberapa bentuk nih teman-teman ketika ada perubahannya. Kita lihat dulu yang regular verb. Contoh di verb 1 ada play, watch, wash, study, dan open. Di regular verb, teman-teman tinggal menambahkan bentuk d atau ed di akhir kata kerja tersebut. Seperti verb 2 menjadi dari play menjadi played, watch menjadi watched, kemudian washed, studied, opened. Dan bentuk verb 3-nya pun akan sama seperti verb 2-nya, ya. Dan berikutnya ada irregular verb. Bentuk irregular verb ini tidak sesimpel ditambahkan d atau ed di akhir kata kerja, tapi dia punya perubahan yang cukup signifikan dari verb 1 ke verb 2 and verb 3. Contoh di verb 1 ada go, run, come, sleep, eat. Kemudian masuk ke verb 2 dari kata go menjadi went, okay? Run menjadi ran, come menjadi came, sleep menjadi slept, eat menjadi ate. Verb 3-nya pun bisa berubah juga. Go, went, gone. Run, ran, run. Come, came, come. Sleep, slept, slept. Eat, ate, eaten. Sayangnya tidak ada clue tertentu yang bisa membantu kita untuk lebih memahami seperti apa perubahan irregular verb. So all you have to do is make yourself more familiar with the forms, with the change from the irregular verbs and the regular verbs. Oke teman-teman sekalian, so if you find this video useful and interesting, don't forget to like, comment, and subscribe. Dan buat kalian semua yang pengen tahu lebih banyak tentang verb juga boleh komen di bawah. Kita akan masuk ke jenis part of speech yang keempat di video berikutnya. So see you on the next video. Bye-bye!